Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aulina dengan NIM 21862060028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia kelas tinggi yang diampu oleh Ibu Eni Setiawati MPD. Untuk modul ajar yang saya buat itu merupakan modul ajar untuk siswa kelas 5 atau fase C dengan topik unsur intrinsik cerita. Modul ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah informasi umum, kemudian yang kedua adalah komponen inti, kemudian yang ketiga adalah lampiran. Pada informasi umum ini terdapat berbagai informasi-informasi seperti yang pertama adalah identitas penulis modul, kemudian kompetensi awal siswa, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana yang akan digunakan, kemudian target peserta didik. Target peserta didik di sini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 2 Pakis Baru yang berjumlah 23 orang. Kemudian juga ada informasi mengenai model, pendekatan, dan juga metode yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan model game-based learning dengan metode pelaksanaan yakni games, tanya jawab, dan juga ceramah. Kemudian pada bagian kedua yaitu komponen inti, terdiri dari yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini ada yang pertama elemen, jadi saya mengambil elemen menyimak. Kemudian juga ada capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini kemudian saya rumuskan menjadi tujuan pembelajaran dan juga indikatornya. Untuk tujuan pembelajaran sendiri di modul pembelajaran saya yakni setelah menyimak video cerita pendek, siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik cerita tersebut. Kemudian dengan indikator pencapaiannya, siswa dapat memperhatikan dengan fokus atau dengan baik video yang ditayangkan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita tersebut. Kemudian assessment, ada 2 assessment yang saya gunakan. Yang pertama assessment diagnostik, kemudian yang kedua assessment formatif. Langsung saja pada kegiatan pembelajaran. Jadi pembelajaran ini terbagi menjadi 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah sebelum masuk ke materi, siswa ini diajak melakukan permainan sederhana yakni tebak gambar. Kemudian setelah permainan selesai, siswa melakukan assessment awal dengan guru memberikan sebuah sticky notes kepada siswa. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan unsur intrinsik yang mereka ketahui. Kemudian sticky notes tersebut ditempelkan di papan tulis. Setelah selesai, semua siswa sudah menempelkan, guru menjelaskan materi dan juga membahas isi dari sticky notes yang dituliskan siswa. Kemudian setelah selesai, guru memutarkan sebuah video cerita pendek di proyektor ataupun di LCD dan meminta siswa untuk menyimak video tersebut dengan baik. Setelah selesai menyimak, ini siswa diajak ke halaman sekolah untuk melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif di sini dibungkus dalam bentuk permainan yang saya adaptasi dari film Squid Game, yakni Red Light, Green Light. Jadi siswa berjalan dari garis start ke garis finish ketika instrumen atau lagu menyala. Jadi ketika instrumen tersebut dimatikan, jadi siswa harus berhenti. Kalau mereka masih berjalan, mereka harus mengulang kembali. Nah, di finish, ini siswa harus menyelesaikan tugas yakni mengerjakan LKPD siswa. Jadi mereka harus mengidentifikasi unsur intrinsik cerita dari video yang telah mereka lihat. Jadi sudah disediakan jawaban, nanti jawaban ini sudah digunting oleh guru dan siswa harus menempelkan jawaban-jawaban ini pada kolom tabel yang tepat. Kemudian setelah selesai ini guru dan siswa kembali ke kelas untuk mengoreksi hasil pekerjaannya. Setelah selesai ini guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan juga materi pembelajaran yang mereka pelajari hari ini. Kemudian guru juga mendampingi siswa untuk melakukan refleksi pembelajaran. Kemudian pada bagian ketiga modul saya ini terdiri dari lampiran-lampiran. Yang pertama tentu saja materi unsur intrinsik cerita. Kemudian juga ada lampiran instrumen penilaian. Jadi dari asesmen diagnostik tadi, siswa menuliskan unsur intrinsik sticky notes, ini termasuk asesmen diagnostik. Kemudian asesmen formatif ini terdiri dari 2,
Yang pertama, asesmen pada kegiatan menyimak video, kemudian yang kedua adalah pengerjaan LKPD siswa. Kemudian juga ada rencana tindak lanjut untuk siswa yang dikatakan sudah menguasai materi dan juga siswa yang belum menguasai materi. Kemudian juga ada lembar LKPD dan juga jawaban, serta lembar refleksi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dari modul ajar yang saya buat. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik dan juga apabila ada kekurangan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.